Diremehkan atau direndahkan seringkali terjadi di dalam hubungan antar manusia, apalagi berkaitan dengan perbedaan strata sosial yang begitu jauh, atau pula ketika ada seseorang yang memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, atau juga mempunyai sebuah kehidupan yang tidak seperti seharusnya atau pada umumnya dipandang baik oleh masyarakat. Dan peremehan ini terjadi biasanya karena seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih benar, lebih cerdas, mungkin lebih berintelektual, lebih terhormat, atau lebih berkedudukan atau berjabatan. Mereka tergoda untuk meremehkan orang-orang yang ada di bawah mereka. Namun, yang menarik dari kitab suci adalah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kelompok-kelompok orang yang dipandang remeh atau direndahkan, yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak orang. Bahkan dipandang sebelah mata pun tidak, dilirik pun tidak. Ini benar-benar merupakan sesuatu yang melukai dan menyakiti. Namun Tuhan justru tidak pernah memandang sebelah mata kepada setiap orang, dan juga tidak pernah hanya melirik saja kepada manusia ciptaannya. Dia selalu membuka mata kepada setiap orang, karena semua manusia dihargainya begitu rupa, ditiliknya dengan perhatiannya yang ajaib, dan dimilikinya sebagai biji matanya yang berharga. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, yang akan menyapa dari kisah Hakim Yefta yang memberi kepada kita sebuah inspirasi dari latar belakang kehidupannya, bagaimana dia dipanggil menjadi hakim atas Israel. Dari kondisi keterbuangannya, Tuhan menjadikan dia pejuang yang ulung. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dan dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon berperang melawan Israel, pergilah tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia jadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Lalu ayat yang ke-29-31. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon.
Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan jadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kisah Yefta adalah kisah yang menarik. Bagaimana tadi digambarkan, dia adalah seorang yang gagah perkasa, hanya memang dari keluarga yang kategori pada zaman itu dari seorang perempuan Sunda yang dipandang remeh dan rendah. Sehingga anaknya pun Yefta dipandang remeh dan rendah. Dipandang sebelah mata. Orang lalu membuangnya karena mengatakan, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga." Sehingga Yefta lalu kemudian lari dari saudara-saudaranya, dan dia lalu kemudian pergi ke satu daerah yang lain dan jauh dari saudara-saudaranya. Namun kita lihat kisah ini justru menarik sekali ketika orang-orang yang mengusir atau menyuruh untuk Yefta pergi malah datang kembali menghampiri Yefta untuk menjemputnya, menjadikannya sebagai panglima untuk berperang melawan Bani Amon, musuh orang Israel. Tentu saja ini mengherankan Yefta, sehingga Yefta bertanya mengapa mereka kembali. Tetapi lalu kemudian mereka mengatakan karena Tuhanlah mereka datang menghampiri Yefta. Dan yang menarik sekali, Yefta di dalam ayat yang ke-11 dicatatkan bagaimana dia membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Semua ini menunjukkan kepada kita betapa Yefta ini adalah sosok yang memang dipilih oleh Tuhan, sehingga dalam keterbuangannya dianggap remeh dan dipandang rendah, dipandang sebelah mata, bahkan dilirik pun tidak oleh saudara-saudaranya. Justru Yefta mengalami bagaimana Tuhan membuka mata, memperhatikannya, meniliknya, bahkan memilikinya seluruhnya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Yefta luar biasa. Dikatakan roh Tuhan hinggap pada Yefta di dalam ayat 29. Dan pada saat itulah Yefta mulai berperang melawan Bani Amon dan menang. Namun sebelum pergi berperang, efek dari roh yang hinggap di atas diri dari Yefta membuat Yefta itu bernazar atau membuat sebuah tekad di hadapan Tuhan. Yaitu bila orang atau apapun yang keluar dari rumahnya saat dia kembali setelah berperang, maka dia akan mengembalikan atau menyerahkan itu, mempersembahkan sebagai korban bakaran, menjadikannya sebagai kepunyaan Tuhan. Ini sungguh luar biasa memberitahu kepada kita bahwa roh Tuhan yang hinggap dalam diri orang percaya bukan saja membuat seseorang menjadi kuat, bukan saja membuat dia mampu berperang atau melawan berbagai macam pergumulan atau persoalan bisa diatasi karena roh Tuhan yang beserta, tetapi roh Tuhan yang sama itu juga membuat seseorang bisa bertekad, taat untuk bertekad. Dan walaupun tekadnya itu membuat anak Yefta menjadi korban, tetapi kita lihat bagaimana kesungguhan Yefta mengikut Tuhan sungguh luar biasa. Dia mengalami bagaimana Tuhan sudah menilik hidupnya, dan dia sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, sehingga walaupun memang dia begitu sedih ketika mendapati putrinya yang menyambut dia setelah dia berperang, karena itu dia harus mengembalikan dan mempersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, dia tetap melakukannya karena dia sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tuhan menilik hidupnya, Tuhan juga memiliki seutuhnya, termasuk juga putrinya dan seluruh keluarganya. Segala kekuatan dan senjata yang ada itu semua adalah milik Tuhan seutuhnya. Dan Tuhan bukan saja menilik, tetapi memiliki, bahkan tidak henti bertindak bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kisah Yefta ingin memberitahu kepada kita betapa Tuhan adalah Maha Penilik dan Tuhan Maha Pemilik. Dialah yang menilik dan memiliki hidup kita. Berserahlah terus kepadanya. Selamat hidup di dalam Dia. Amin.